Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih belajar di rumah bersama keluarga. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran SKI pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Kemudian kita lanjutkan pembahasan soal tentang Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Nah, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah membahas soal uraian dan juga isian singkat di LKS. Dan hari ini kita akan bahas soal uraian yang ada di buku paket, yaitu tepatnya pada halaman 135. Silakan kalian buka buku paketnya, halaman 135 kita bahas bersama. Silakan nanti kalian tulis pembahasan kali ini. Halaman 135 kalian tulis nanti apa yang dibahas Pak Guru di buku tulisnya, untuk persiapan kalian ujian PTS nantinya. Nomor 1, mengapa sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq? Karena Umar bin Khattab ini terkenal dengan keadilannya, menegakkan hukum dengan baik. Ya, Al-Faruq artinya pembeda, membedakan antara hak dan yang batil, tidak membela yang salah kemudian menghukum yang benar, walaupun itu keluarganya sendiri, walaupun itu yang salah bukan keluarganya. Jadi Umar bin Khattab ini tanpa pandang bulu ketika menegakkan hukum. Jadi Al-Faruq artinya pembeda antara hak yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang salah ya disalahkan, yang benar dibenarkan. Walaupun keluarganya sendiri yang salah, tetap disalahkan. Ya tidak kolusi, karena keluarganya sendiri walaupun salah dibenarkan, tidak. Itulah sehingga Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq, membedakan antara dan hak dan yang batil tanpa ragu, dengan tegas, dengan keberaniannya. Itulah penyebab kenapa Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq. Nomor 2, untuk meneladani sikap sahabat Umar bin Khattab yang teguh memegang janji. Jelaskan salah satu contoh sikap memegang janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Umar bin Khattab ini ketika ingin masuk Islam awalnya, jadi Umar bin Khattab ini marah kepada baginda Nabi Muhammad, marah kepada baginda Nabi, ingin membunuh Nabi. Kemudian dalam perjalanan bertemu dengan sahabat. Ya Umar, kenapa engkau bergegas dengan bawa pedang? Saya ingin bunuh Muhammad, ingin membunuh baginda Nabi. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Umar, ngapain kamu? Wong adikmu sendiri dan iparmu juga sudah masuk Islam, juga melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Masa? Dengan marahnya, yang awalnya mau mendatangi baginda Nabi Muhammad, langsung ya Umar bin Khattab balik arah, datang ke rumah adiknya. Ya, datang ke rumah adiknya, kemudian dibuka pintu dengan paksa. Disitulah adiknya Umar bersama suaminya membaca Al-Quran, tepatnya surat Toha. Nah, kemudian karena Umar datang, ini sebelum Umar masuk Islam, jadi Al-Quran mushaf yang dibaca itu, lembaran-lembaran dibaca itu, tepatnya surat Toha itu disembunyikan di belakang. Apa yang kamu sembunyikan? Kata Umar, apa kamu sembunyikan itu? Saya ingin lihat. Jangan ingin lihat, jangan. Akhirnya adiknya tersebut mengatakan, kalau engkau ingin melihat, silakan sucikan dulu. Ya, cuci muka, tangannya dicuci, kakinya dicuci. Harus bersuci dulu. Akhirnya, ya. Jadi Umar itu langsung keluar, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka.
Ya seperti layaknya orang wudhu. Sudah bersih, baru mana. Ya. Jadi memegang janji. Ya. Artinya Umar bin Khattab itu walaupun keras begitu, tetap bertanggung jawab. Ya, saya akan cuci. Ya, akhirnya setelah cuci membersihkan diri, diambillah. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan itu jangan sampai dirusak. Tidak, nggak akan dirusak. Janji tidak akan merusak. Akhirnya dibacalah surat Thaha itu, kemudian tangannya bergetar, bibirnya bergetar, kakinya bergetar, semuanya. Jadi hidayah itu turun melalui Al-Quran, surat Thaha. Ya. Inilah sikap baik beliau, dan beliau berjanji tidak akan merusak yang nggak merusak. Akhirnya bergegas, ya, menuju baginda kanjeng Nabi Muhammad, dan disitulah menyatakan diri masuk Islam. Ini salah satu tanggung jawab beliau, ya. Kalau sudah berjanji tidak akan merusaknya, ya nggak merusak. Nah, kemudian ketika menjadi khalifah bahkan ada peraturan bahwa tidak boleh minum khamr. Masyarakat rakyatnya itu tidak boleh minum khamr. Yang minum khamr akan mendapatkan pukulan atau hukuman. Nah, ternyata anak beliau sendiri yang melanggar. Akhirnya yang namanya penegak hukum, katakanlah sekarang polisi dan sebagainya atau algojo, tidak berani memberikan hukuman kepada anak presiden. Ya, tidak berani. Akhirnya, ya udah kalau nggak berani. Akhirnya Umar bin Khattab sendiri yang memukul anaknya karena dia melanggar hukum negara. Nah, ini yang dimaksud dengan tepat janji. Jadi tidak pandang bulu. Siapapun dia, kalau sudah melanggar hukum sesuai dengan janji bahwa yang hak itu hak, yang batil dan batil, dan itu harus dilaksanakan. Akhirnya Umar bin Khattab sendirilah yang menghukum anaknya sendiri yang melanggar terhadap hukum negara, sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Itulah ketegaran, ketegasan, ya, janji yang dipegangnya oleh Umar bin Khattab. Kemudian nomor 3, jelaskan sifat-sifat mulia sahabat Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Yang paling luar biasa kecerdasan beliau, ketegasan, keberanian, ya, dan juga rasa tanggung jawab beliau, ya, sebagai khalifah. Banyak sejarah-sejarah yang menjelaskan keberaniannya. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah, yang lain itu sembunyi malam-malam hijrah ke Madinah, ke Yasrib, yang lain itu malam dan bergerombol ketika orang kafir Quraisy sedang tidur. Tapi kenyataannya ketika beliau itu mau hijrah menyusul baginda Nabi, siang-siang, siang hari, dan bahkan diumumkan, wahai orang kafir Quraisy, saya ingin menyusul Nabi, saya ingin menyusul sahabat Nabi, saya akan hijrah ke Yasrib, silakan, siapa yang mencegat saya? Sampai nantang seperti itu Umar bin Khattab. Ini keberaniannya. Apa kata orang kafir Quraisy? Wah, kalau menghalangi Umar sama halnya dengan menghalangi maut, itu katanya. Itulah keberanian beliau sebelum jadi khalifah, apalagi ketika telah menjadi khalifah. Dan alhamdulillah setelah beliau menjadi khalifah, perluasan Islam ke Persia itu juga luar biasa keberhasilannya, melanjutkan perjuangan Abu Bakar. Kemudian nomor 4, ceritakan kembali kisah Khalifah Umar bin Khattab memenuhi janjinya melayani rakyat miskin meskipun telah dikritik. Nah, Nabi setelah baginda Nabi Muhammad meninggal, digantilah Abu Bakar, digantilah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Ya. Kemudian dan ketika Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, berjanji akan sayang kepada rakyatnya, akan memperhatikan rakyatnya, ya. Dan juga akan memenuhi janji rakyatnya, akan mensejahterakan rakyatnya. Jadi beliau itu bergerilya malam-malam jalan ke rumah-rumah penduduk. Ketika satu saat Umar bin Khattab mendengar ada anak yang nangis. Kemudian anak yang nangis ketika duduk-duduk, ada dengar suara nangis, ternyata anak nangis itu di dalam bilik
yang gubuk kecil. Ya, dilihatnya ternyata anak itu nangis terus. Kok lama-lama nggak ada nangis. Kemudian didatangi ibunya, ucapkan salam. Kemudian, kenapa anakmu nangis? Ya, anak saya nggak ada yang dimakan, dia lapar. Loh, saya masak, pura-pura masak. Ya, jadi pura-pura masak untuk mengelabui anaknya yang lapar, anaknya sampai nangis. Ya, ini nak belum masak. Ya, belum matang. Padahal ternyata yang direbus itu bukan gandum, bukan beras, bukan makan batu yang direbus. Sampai Umar itu mengatakan, engkau beraninya anak engkau itu dibohongi, diajari berbohong. Kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Umar, ini salah pemimpin kita, pemimpin saya yang bilangnya berjanji akan mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya tidak. Sehingga ada masih orang yang rakyatnya kelaparan seperti saya, tidak ada yang mau dimakan anak saya bohongin untuk masak itu. Sampai diceritakan begitu, sampai disalah-salahkan. Ya, Umar bin Khattab ini tidak tanggung jawab dan sebagainya, diledek, dikritik lah oleh perempuan tersebut. Ya, jadi anak itu lapar sehingga ibunya itu pura-pura masak, ternyata yang dimasak nggak selesai, nggak matang, ternyata yang dimasak itu batu. Kenapa? Karena nggak ada dimasak. Sampai anak itu tidur, dari nangisnya capek-capeknya tertidur. Akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bawa 1 karung gandum dan dibawa sendiri, dipikul sendiri, nggak menyuruh orang, dipikul sendiri. Kemudian dibawa ke perempuan tersebut. Inilah tanggung jawab beliau sebagai khalifah. Kemudian nomor 5, Khalifah Utsman merupakan pemimpin yang tegas dan disiplin, menegakkan keadilan. Para gubernur yang diketahui tidak adil diberi peringatan keras. Khalifah Umar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun menjabat khalifah, ia sangat bersederhana. Khalifah Utsman melarang keras penggunaan uang negara diselenggarakan atau di kepentingan pribadi, tindakan korupsi bahasanya. Dalam kehidupan negara saat ini jelas akibat melakukan korupsi uang negara. Ya, akibat melakukan korupsi uang negara ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, salah satu kita lihat jalan aspal, kenapa sekarang cepat rusak? Karena kualitas aspal itu sekarang sudah tidak baik. Inilah ulah para koruptor. Aspal itu bahannya dikurangi. Ya, bahannya dikurangi sehingga aspalnya sedikit, yang banyak adalah pasirnya. Ketika turun hujan, aspalnya karena sedikit sehingga aspalnya itu copot, aspalnya itu tipis, akhirnya rusak dan tinggal pasirnya juga berantakan, jadilah bolong. Dan banyak jembatan-jembatan juga yang hancur sekarang. Jembatan kena air aja sudah hancur, kena banjir jebol. Kenapa? Karena bahannya dikurangi. Yang biasanya membuat jembatan itu anggarnya 100 sak semen, tapi karena ulah para koruptor digunakan hanya 50 sak semen. 50 sak semennya masuk kantong. Inilah akibat perbuatan para koruptor. Jadi merusak fasilitas umum yang ada, dan itu justru bisa membahayakan kepada rakyatnya. Ini masalah pembangunan, bukan masalah yang lain. Jadi akibatnya banyak. Kalau kita contohkan, ya banyak bangunan milik negara, banyak bangunan fasilitas umum seperti jalan raya, kemudian jembatan, banyak yang cepat rusak. Kenapa? Karena bahan semennya dikurangi. Besinya yang biasanya di anggaran itu menghabiskan 1 truk, ternyata besi yang dibelanjakan, yang digunakan hanya setengah truk. Tidak penuh, setengah truk dipakai misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kualitas jembatan itu jelek. Karena kualitas jembatan itu jelek sehingga kena banjir sedikit pun, ya kena banjir, kena air, ambruk. Itulah ulah koruptor. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita jangan banyak menghujat. Ya, jangan banyak menghujat para koruptor. Jangan menghujat pemerintah yang melakukan kejelekan. Mintalah kepada Allah, ya muqallibal qulub. Mintalah kepada Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan para pemimpin kita yang melakukan korupsi, ya, para koruptor-koruptor kita,
Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, bertobat dan kembali ke jalan Allah sehingga berhenti untuk melakukan korupsi. Itu yang kita lakukan. Jadi mintalah kepada Allah, demuhlah Allah, minta kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Karena insya Allah dengan doa kita, para koruptor, para pemimpin-pemimpin kita yang menyalahgunakan uang negara, mudah-mudahan hatinya dilembutkan oleh Allah, kembali kepada jalan Allah dan bertobat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, inilah yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang siapa sih Khalifah Umar bin Khattab dan luar biasanya beliau yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.